Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, coba ketua pimpin doanya. Terak, hormat terak, tegak terak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Ibu akan coba mengakun Ananda semuanya ya. Dengarkan akunnya baik-baik. LP, hadir Bu. Iya, Saya Bu. Cindy, Hadir Bu. Emma. Hadir Bu. Baiklah, semuanya hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang respirasi, di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari sistem respirasi, organ-organ dari sistem respirasi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lagi materi kita minggu kemarin, siapa yang masih ingat apa itu sistem respirasi? Ingat? Pertukaran udara. Sistem respirasi itu adalah pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida melalui hidung. Baik, siapa yang masih ingat apa-apa aja itu organ sistem respirasi? Ini? Organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Bagus. Jadi, sistem respirasi itu adalah pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida melalui rongga hidung, di mana organ-organ sistem respirasi itu ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Baik, coba Anda bayangkan seandainya jika salah satu organ sistem respirasi kalian tidak berfungsi, apakah Anda masih bisa bernapas? Tidak. Jadi, setelah mempelajari ini, Anda itu harus bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada Anda. Anda harus bisa menjaga organ-organ tersebut supaya kita masih bisa bernapas dengan baik. Coba Anda bayangkan seandainya tumbuhan-tumbuhan di lingkungan kita ini tidak tumbuh dengan baik. Apakah kita masih bisa menghirup udara segar? Tidak. Apakah kita masih bisa menikmati yang seperti sekarang ini? Tidak. Nah, jadi maka dari itu Anda harus bisa menjaga lingkungan Anda. Jangan melakukan penebangan secara liar, dan kalau perlu Anda bisa melakukan reboisasi, di mana penanaman hutan gundul kembali. Baiklah. Jadi intinya Anda harus bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, dengan cara kita harus menjaga sistem organ tersebut dengan baik, dan juga kita harus bisa menjaga lingkungan kita agar kita masih bisa menghirup udara segar. Selanjutnya kita akan belajar tentang mekanisme. Kita masuk ke para mekanisme. Apakah Anda sudah paham tentang sistem respirasi dan organ-organ respirasi? Belum. Sudah. Baik, sudah. Anda sudah paham. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Baiklah, ini tentang pelajaran kita hari ini tentang mekanisme pernapasan, di mana tujuan pembelajaran kita adalah memahami mekanisme
Jadi, setelah mempelajari materi ini, Ananda bisa diharapkan paham dan mengerti bagaimana mekanisme sistem pernapasan manusia. Mekanisme itu sama dengan proses. Mekanisme itu sama dengan proses. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan model problem based learning, di mana model problem based learning ini nanti Ananda, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti setelah itu nanti Ibu akan menampilkan sebuah media. Ibu telah membawakan media tersebut, media gambar. Nanti Ibu akan tampilkan di papan tulis media tersebut. Anda disuruh untuk memahami media tersebut. Dari gambar tersebut nanti Ananda diharapkan bisa menemukan suatu permasalahan. Dan setelah Ananda menemukan permasalahan itu, nanti Ananda mencoba mencari apa pemecahan dari permasalahan tersebut. Bisa Ananda lihat dari buku yang ada, bisa dari menggunakan Android, Google, internet, dan lain sebagainya. Dan setelah itu nanti Ananda coba berdiskusi dengan kelompok Ananda. Setelah berdiskusi, Ananda sudah paham selanjutnya? Setelah berdiskusi nanti Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi Ananda dengan teman Anda, dan kelompok lain akan menanggapi hasil dari diskusi kalian tersebut. Sudah paham bagaimana model pembelajaran kita hari ini? Sudah. Baiklah. Ini Ibu ada bawa media. Ini adalah media gambar. Nanti coba Anda pahami media ini. Di dalam media ini nanti ini tentang, di sini nanti kan ini tentang gambar sistem pernapasan respirasi manusia. Di sini nanti Anda bisa menemukan permasalahan yang dapat Anda temukan. Nanti Anda coba cari apa itu masalah di sini yang Anda temukan di sini. Setelah itu baru kita cari permasalahan tersebut. Bisa dicari di internet, bisa dicari di buku. Nah, ini media. Anda nampak jelas dari belakang medianya? Ada. Nah, ini coba nanti Anda temukan apa itu permasalahan. Jadi nanti Anda temukan apa di sini permasalahannya. Nanti setelah menemukan permasalahan tersebut, Anda bisa cari di internet dan buku. Sudah paham? Ya, coba mulai cari permasalahannya. Sudah menemukan permasalahannya? Belum. Baiklah, kalau sudah menemukan permasalahannya, Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Beberapa kelompok. Apakah Anda sudah tetap kelompok yang ini atau ditukar, dicen? Tetap yang ini. Yang ini. Tetap yang ini kelompoknya ya. Jadi, Cindy sama Ian kelompok 2, LP sama Iman kelompok 1. Baik. Setelah menemukan permasalahannya, nanti coba Anda diskusikan dengan teman sekelompok kalian ya. Bisa cari di buku, bisa cari di internet. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, di buku ini. Ananda, jawaban Ananda hasil kesana, coba jelaskan dari isinya, dituangkan dalam buku
Coba nanti Anda pahami dia tentang mekanisme pernapasan. Nanti permasalahannya kan sudah ditemukan bagaimana mekanisme pernapasan itu. Jadi Anda nanti coba lihat amati ini di gambar tersebut. Coba baca di sini. Nanti sudah menemukan permasalahannya kan? Sudah. Nah. Coba nanti kalau belum jelas, coba lihat gambar yang ada di depan tersebut ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, Bujel. Oke, Bujel. Kapan siapnya? Udah, waktunya udah habis. Sekarang setelah menemukan permasalahan dan sudah mencari sumber dari permasalahan tersebut, sekarang tahap tentang mempresentasikan hasil diskusi yang teman sekelompok. Nanti teman sekelompok yang lain itu akan mencoba mengkritik atau menanggapi dari hasil presentasi Anda tersebut. Baik, kelompok siapa yang mau tampil duluan, yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Kayak Ibu. Silakan kelompok 2. Iya, nanti. Maju ke depan ya. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pernapasan manusia. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. A. Inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembangkan volume paru-paru, juga mengembangkan tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Udara luar yang kaya oksigen masuk. B. Ekspirasi. Otot antar tulang rusuk ke posisi semula, tulang rusuk turun, rongga dada menjadi kecil, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada teman yang lain atau kelompok yang lain mau menanggapinya? Coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Bacakan saya lagi. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Mekanisme pernapasan. Sehubung dengan organ yang terlihat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernapasan dibedakan atas 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Pada pernapasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk.
dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. A. Inspirasi. Otot antar tulang rusuk kontraksi, rongga dada mengembang, volume paru-paru juga mengembang, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar udara luar yang kaya oksigen masuk. Ekspirasi. Otot antar tulang rusuk komposisi semula tulang rusuk turun, rongga dada menjadi kecil, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Sekian. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Apa ada dari kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada. Sama jawabannya. Bagaimana kelompok yang lain? Baiklah, jika tidak ada, apakah masih sudah paham tentang penjelasan dari temannya? Apakah sudah paham materi yang telah dijelaskan oleh temannya setelah kalian menjelaskan apa ya? Apa masih ada yang diragukan? Yang kurang jelas. Apa yang kurang jelas? Penjelasan dari kelompok 1 bisa diulang. Oh iya, Ibu paham. Jadi materinya masih kurang jelas dipahami, iyalah. Jadi itulah hasil dari kalian. Kalau kalian masih ada yang kurang jelas, Ibu akan coba menjelaskannya lagi. Ini kan ada gambar. Ini adalah gambar dari sistem respirasi. Ibu akan copot. Coba Anda perhatikan gambar ini, media yang Ibu balikan. Sebelumnya apa kemarin penjelasan dari sistem respirasi? Yang dibilang Ibu tadi apa? Pertukaran gas. Pertukaran gas atau udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini adalah gambar. Coba Anda perhatikan gambar yang Ibu kasih. Ini adalah gambar dari sistem respirasi manusia, di mana pada gambar ini yang tadi kan sini sudah menjelaskan apa itu organ-organ dari sistem respirasi. Ini ada rongga hidung. Di sini nanti ada trakea. Ada di atas trakea itu ada nanti faring, laring. Faring itu pertemuan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Nanti di faring itu ada katup. Ada katup, dia itu nanti jalur dua kayak ini gambarnya. Nanti di sini ada paring. Nanti di dalam paring ini nanti ada dua katup. Jadi pas saat Ananda penelan, apakah Ananda masih bisa bernapas? Jadi di sini ada dua. Nanti di sini ini ada batang tenggorokan. Ini ada kerongkongan. Jadi nanti paring ini nanti ada dua katup. Nanti pas Anda bernapas, katup bagian tenggorokan itu akan terbuka. Saat Anda menelan, katup dari kerongkongan akan terbuka. Jadi jangan salah paham, tenggorokan kerongkongan itu beda ya. Baik, ini ada gambarnya di sini. Ini rongga hidung. Ini ada trakea. Nanti di sini yang gambar yang ini ada cabang bronchus bronchiolus. Nanti
Yang warna merah ini balon. Ini adalah paru-paru. Di dalam paru-paru ini nanti ada alveolus. Alveolus itu adalah gelembung-gelembung kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Nanti udara yang masuk tersebut dari rongga hidung, kemudian ke trakea, faring, laring, bronkus, ke bronkulus, ke alveolus. Nanti akan diproses. Setelah nanti udara tersebut masuk ke dalam alveolus, nanti baru setelah diproses, nanti baru udara yang bersih yang kaya akan oksigen itu nanti akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nanti di sini ada, ini ibarat diafragma. Nanti seandainya cara kerjanya ini, nanti balon ini misalnya ditarik, itu nanti itu proses bernapas, di mana balon ini ditarik, maka udara yang di luar itu akan masuk melalui rongga hidung. Kemudian dari rongga hidung dia akan pergi ke trakea, faring, laring, bronkus, bronkiolus, nanti akan ke alveolus, akan diproses. Nanti setelah diproses, baru nanti udara tersebut yang udah bersih, yang udah kayak O2 akan disalurkan ke organ-organ kita yang memerlukan. Sedangkan apabila saat kita bernapas itu nanti alveolus itu akan mengembang. Dia akan mengembang. Kalau kita akan melakukan tidak bernapas atau relaksasi, jadi udara tersebut, udara yang kotor akan CO2 ini akan dikeluarkan dari rongga hidung supaya nanti diproses, dikeluarkan supaya nanti akan diproses oleh tumbuhan lagi. Jadi seperti itulah pertukarannya itu. Dimana tadi kan dalam presentasi itu ada ekspirasi, ada inspirasi. Ekspirasi itu ini. Ekspirasi itu adalah keluarnya CO2. Kalau inspirasi masuknya O2. Jadi Anda harus membedakan. Sistem pernapasan itu kayak gini. Pernapasan itu kayak sistem respirasi. O2 masuk, CO2 keluar. Di mana O2 itu adalah oksigen. Oksigen itu oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau manusia, ini manusia. Pernapasan mendadak. Pernapasan dada itu dia menggunakan otot-otot tulang rusuk. Kalau pernapasan perut dia menggunakan sistem pernapasan respirasi itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut tadi, di mana pernapasan dada itu dia menggunakan otot-otot tulang rusuk. Kalau dia pernapasan perut dia menggunakan diafragma. Ya, udah tahu kan semuanya? Sudah. Sekarang Ibu akan kasih kalian soal. Setelah memahami ini, Ibu akan kasih kalian soal. Coba Ananda Ibu kasih satu soal, tulis di papan tulis soalnya. Nanti Ananda coba ambil kertas satu lembar. Kuis.
materi kita hari ini, di mana dapat kita simpulkan. Sebelum Ibu menyimpulkan materi kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak ada? Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini tentang mekanisme pernapasan, di mana mekanisme pernapasan itu nanti di situ ada dua, ada pernapasan darat, pernapasan perut. Nanti kita menggunakan pernapasan itu, jadi kita nanti kita diharapkan untuk memahami apa itu mekanisme pernapasan, bagaimana kita harus mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah, mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada gangguan sistem pernapasan. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulas sedikit materi kita untuk besok, di mana ada beberapa gangguan sistem respirasi seperti TBC. TBC ada asma, ada bronkitis. Bronkitis itu nanti penyakit bronkitis itu dia itu akan menyerang bronkiolus. Nanti ada laringitis juga. Jadi itulah gunanya kita harus bisa memelihara sistem respirasi kita. Karena kita sama-sama mengetahui apabila salah satu sistem respirasi kita rusak, maka akan fatal akibatnya untuk kita. Mungkin Ibu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu harapkan Ananda ulang kembali materi kita yang sudah kita pelajari, dan Ibu harap nanti setelah memasuki materi gangguan sistem pernapasan Ananda sudah memahami, karena Ibu harapkan Ananda sudah membaca